Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Dewa Iblis Chu episode ke-6. Pada episode kali ini, Chu Xiu akan bertarung melawan Zhang Meng yang memiliki tingkat basis kultivasi lebih tinggi darinya. Tapi Chu Xiu dengan penuh percaya diri malah menantangnya bertarung di arena hidup dan mati. Bagaimana keseruan pertarungan mereka? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Di arena pertandingan Gunung Tianxing, terlihat sudah banyak orang yang berdatangan ke sana karena mereka ingin menyaksikan pertandingan ulangan antara Zhang Meng yang akan melawan Chu Xiu dalam pertarungan hidup dan mati, dan pertarungannya pun akan segera dimulai setelah Chu Xiu datang ke sana. Kemudian, Chu Xiu mengeluarkan botol pil obat dan berkata, "Hadirin sekalian, karena semua orang telah berkumpul di sini untuk menonton pertarungan bela diri hidup dan mati antara aku melawan Zhang Meng, tapi akan sangat disayangkan sekali jika kita tidak memeriahkan acara ini. Di dalam botol ini, aku memiliki pil Tianxuan kelas 7. 6 kelas di bawahnya merupakan pil kelas tertinggi. Bagaimana kalau kita memeriahkan pertarungan ini dengan memasang taruhan?" Chu Xiu pun langsung tersenyum dengan wajah jahatnya, dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Luar biasa, Anda seperti seekor harimau yang mempermainkan domba. Dengan bersembunyi dan bersiap menerkamnya kapan saja. Anda menipu mereka semua untuk mendapatkan sumber daya. Anda mendapatkan 300 poin pertumbuhan." Tentu saja, para penonton pun menjadi tergiur dengan tawaran dari Chu Xiu itu, yang menawarkan pil Tianxuan tingkat ke-7 dan juga yang lainnya. Mereka berkata, apakah dia benar-benar memiliki pil Tianxuan tingkat ke-7 yang merupakan pil obat tingkat legenda? Temannya menjawab, "Jika kita mengkonsumsi pil Tianxuan tingkat ke-7 itu, kita akan langsung bisa menerobos ke ranah Shentonjing dan juga akan memberikan kita kesempatan untuk mencapai ke tingkat lanjut dari ranah Shentonjing. Kita akan semakin dekat untuk bisa menerobos ke ranah Xiao Shenjing." Jian Lingyun pun bertanya kepada Chu Xiu, "Apa yang kau inginkan untuk kami pertaruhkan demi mendapatkan pil Tianxuan tingkat ke-7mu itu?" "Aku baru saja menerobos ke ranah Shentonjing beberapa hari yang lalu. Dan aku memang sedang mencari pil Tianxuan tingkat ke-7 ini. Dan aku tidak berpikir bahwa sampah Chu Xiu itu akan cukup baik dengan menyediakannya untukku, tanpa aku harus pergi mencarinya dari pintu ke pintu," ucap Jian Lingyun di dalam hatinya. Sementara itu, Hao Yao mencoba menghentikan Chu Xiu untuk tidak berjudi. Dia berkata, "Kakak senior, hentikan, jangan bertaruh dengan taruhan yang sebesar itu." Lalu berkata di dalam hatinya, "Jika Master mengetahui bahwa kakak senior telah memasang taruhan yang sangat besar seperti ini, pasti Master akan sangat marah kepadanya." Tapi Chu Xiu mengabaikan peringatan dari Tao Yao kepadanya dan berkata, "Tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir. Mungkin semua orang tidak mengetahui berapa nilai pastinya dari pil Tianxuan tingkat ke-7 ini. Tapi untungnya tetua dari Gunung Tianxing juga hadir di sini. Jadi aku ingin meminta bantuan kepada tetua Tianxing untuk memberikan kami para junior pencerahan tentang seberapa bernilainya pil Tianxuan tingkat ke-7 ini," ucap Chu Xiu yang bertanya kepada tetua Tianxing. Mendengar Chu Xiu yang memintanya untuk melihat nilai dari pil Tianxuan tingkat ke-7 itu, tetua Tianxing pun terkejut karena dirinya sedang tidak fokus dan menjawab, "Baiklah, aku akan menilai pil Tianxuan tingkat ke-7 itu agar orang-orang yang mau bertaruh mereka bisa memberikan taruhan yang setimpal dengan pil Tianxuan tingkat ke-7 tersebut." Tetua Tianxing pun berdehem untuk meminta perhatian dari semua orang dan kembali berkata dengan nada yang tinggi, "Pil Tianxuan tingkat ke-7 ini tidak ternilai harganya. Dan jika kita menemukannya di pasar lelang, masing-masing dari satu butir pil Tianxuan tingkat 7 ini akan dihargai tidak kurang dari 1 juta batu yuan tingkat atas. Karena di sana ada 6 butir pil Tianxuan tingkat 7, maka itu senilai dengan 6 juta batu yuan tingkat atas." Mendengar total harga dari semua pil Tianxuan tingkat 7 itu yang memiliki harga yang sangat fantastis, wajah Jian Lingyun pun langsung pucat dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, lalu berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan ini? Apakah kita akan memasang taruhan sebesar 6 juta batu yuan tingkat atas? Bukankah ini adalah angka yang terlalu besar untuk dijadikan bahan taruhan?" Karena wajah semua orang terlihat murung akibat merasa sangat terkejut setelah mengetahui total nilai harga dari semua pil Tianxuan tingkat 7 miliknya, Chu Xiu pun mencoba menenangkan mereka semua dan berkata, "Semuanya, jangan tegang seperti itu.
Jika kalian tidak memiliki uang yang cukup untuk memasang taruhannya, maka kalian bisa menggabungkan semua uang yang kalian miliki agar bisa mengikuti taruhan ini. Dan setelah pertarungannya berakhir, kalian bisa membagi hadiahnya dengan adil sesuai dari kontribusi uang yang kalian kumpulkan. Mendengar tawaran dari Cusiu itu, wajah mereka pun kembali menjadi bersemangat dan berkata, "Itu benar, kita bisa menggabungkan semua uang yang kita miliki untuk mengikuti taruhannya. Dan kita bisa membagi hadiahnya secara adil sesuai kontribusi uang yang kita kumpulkan." Kemudian, mereka yang telah masuk ke dalam perangkap Cusiu itu langsung mengumpulkan semua harta yang mereka miliki untuk mengikuti taruhannya, dan tentu saja mereka bertaruh pada kekalahan Cusiu karena mereka berpikir bahwa Zhang Meng berada di atas angin setelah berhasil mencapai puncak ranah Lun Haijing, dan mereka pun berkata, "Aku bertaruh untuk kekalahan Cusiu." Cusiu menjawab, "Tentu saja itu tidak masalah, tapi tolong jangan berdesak-desakan karena semua orang bisa memasang taruhannya." Setelah semua orang memasang taruhannya, Cusiu pun juga menaruh pil Tianxuan tingkat ke-7 itu di tempat taruhan dan berkata di dalam hatinya, ini seperti yang diharapkan. Semua orang bertaruh untuk kekalahanku, dan kali ini aku pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar." Sementara tetua Tianxing, dia juga melihat ke arah tumpukan harta yang dipertaruhkan oleh semua orang dan berkata di dalam hatinya, semua harta ini terlihat cukup bagus. Cusiu pun mempercayakan kepada tetua Tianxing untuk menjaga semua harta taruhan itu dan berkata, "Baiklah, dengan ini aku umumkan taruhannya resmi dibuat dan aku mengangkat tetua Tianxing sebagai wasitnya. Aku harap tidak ada yang berani untuk berbuat curang, karena orang tersebut pasti akan berurusan dengan seluruh murid Gunung Tianxing." Dan tetua Tianxing pun langsung memejamkan mata sambil membusungkan dadanya untuk menunjukkan kewibawaannya kepada semua orang. Setelah itu, Cusiu pun langsung melompat ke atas arena pertandingan, di mana di sana sudah menunggu Zhang Meng yang naik ke atas arena pertandingan lebih dulu, yang sudah bersiap untuk mengambil nyawa Cusiu di dalam pertandingan tersebut. Dan Cusiu pun berhasil mendarat dengan sempurna karena berniat menunjukkan kepada semua orang yang hadir di sana bahwa dirinya layak berada di atas arena pertandingan untuk melawan Zhang Meng yang merupakan murid dari Gunung Tianjian. Melihat Cusiu yang sudah naik ke atas arena pertandingan, Zhang Meng pun langsung mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan berkata, pedagang obat Cusiu, akhirnya kau berani menginjakan kakimu di atas arena pertandingan ini." Cusiu pun langsung berdiri dan berjalan menghampiri Zhang Meng dengan tatapan mata yang merah menyala. Dia berkata, "Kau sepertinya lupa kalau kita berdua sedang berdiri bukan di sembarang tempat. Karena ini adalah arena pertandingan hidup dan mati. Dan mungkin hari ini adalah hari terakhirmu untuk bisa berdiri di atas arena pertandingan. Karena jika kau mengambil satu langkah yang salah, aku akan langsung melepaskan kepalamu dari tubuhmu." Tetua Xing yang bertindak sebagai wasit, dia langsung naik ke atas arena pertandingan dan memasang barir pelindung agar tidak ada pihak lain yang bisa mengintervensi pertarungan mereka berdua. Dia berkata, "Baiklah, dengan ini aku nyatakan pertarungan hidup dan mati antara Zhang Meng dan Cusiu resmi dimulai." Melihat pertandingan mereka berdua resmi dimulai, Jian Lingyun pun tersenyum dan berkata di dalam hatinya, "Akhirnya pertunjukan utamanya telah dimulai." Sementara Su Tianzhen, dia hanya menatap lurus ke arah arena pertandingan karena dirinya merasa khawatir dengan keselamatan Cusiu yang bertarung melawan Zhang Meng karena dia mengira kekuatan Zhang Meng masih berada di atas Cusiu. Kembali lagi ke atas arena pertandingan, di mana Zhang Meng langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya dan sambil memasang kuda-kuda serangan dia berkata di dalam hatinya, "Sekarang aku telah mencapai puncak ranah Lun Haijing. Dan kalau hanya untuk melawan seorang sampah seperti Cusiu ini, aku hanya perlu menggunakan kekuatan di tingkat keempat saja. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisinya. Karena bagiku, pertarungan ini bahkan jauh lebih mudah daripada menginjak-injak seekor semut," ucap Zhang Meng di dalam hatinya sambil tersenyum dengan wajah yang sinis. Meskipun Zhang Meng hanya menggunakan kekuatan ranah Lun Haijing tingkat keempat saja, tetapi kekuatannya itu sudah cukup besar, sehingga membuat lantai arena pertandingan menjadi hancur yang dijadikan tumpuan pijakannya. Zhang Meng pun langsung melesat dengan cepat ke arah Cusiu dan berkata,
Tolong sampaikan salamku kepada Raja Neraka jika kau bertemu dengannya." Sementara Cusiu, dia hanya berdiri saja tanpa memasang kuda-kuda apapun setelah melihat Zhang Meng yang melesat dengan cepat ke arahnya. Setelah sampai di tempat Cusiu berada, Zhang Meng pun menghentikan langkahnya dan langsung melancarkan tendangan yang keras ke arah Cusiu. Dan tendangannya itu pun sudah hampir mengenai kepala Cusiu karena Cusiu hanya berdiri saja di sana tanpa bergerak sedikit pun. Tapi sesaat sebelum tendangan Zhang Meng mengenainya, Cusiu langsung mengelak dengan menunduk ke belakang sehingga tendangan Zhang Meng pun hanya mengayun saja di udara. Dan Cusiu memusatkan energi spiritual miliknya ke salah satu kakinya lalu berkata, "Oh, teknik tendanganmu itu cukup berbahaya juga ya." Setelah itu, Cusiu pun menginjakan kakinya yang sudah dialiri oleh energi spiritual ke lantai arena pertandingan dengan cukup keras. Kemudian, Cusiu langsung mengambil 3 langkah mundur ke belakang dengan sangat cepat, hanya dengan menggunakan salah satu kakinya. Tentu saja, Zhang Meng pun menjadi sangat kesal karena Cusiu berhasil menghindari serangan pertamanya tepat waktu dan berkata, "Cih, kecepatan yang kau miliki itu boleh juga. Sepertinya kau telah berlatih cukup keras dalam 10 hari ini setelah aku menghajarmu sampai hampir mati pada 20 hari yang lalu." Cusiu pun hanya diam saja tanpa mengeluarkan ekspresi apapun. Cusiu hanya menatap ke arah Zhang Meng dengan tatapan mata yang dingin. Zhang Meng pun kembali mengeluarkan energi spiritual miliknya untuk melancarkan serangan berikutnya kepada Cusiu dan kembali berkata, "Tapi bagaimana dengan seranganku yang satu ini? Aku penasaran, apakah kau juga bisa menghindari seranganku ini yang memiliki kecepatan tingkat tinggi menggunakan kecepatan milikmu?" Lalu Zhang Meng pun langsung melompat ke atas dan menembakkan 3 pedang energi spiritual ke arah Cusiu dengan sangat cepat dan melanjutkan perkataannya, "Jika kau memang bisa, maka cobalah untuk menghindar dari seranganku kali ini." Melihat serangan 3 pedang energi spiritual milik Zhang Meng yang melesat dengan cepat ke arahnya, wajah Cusiu pun tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun dan masih saja melihat ke arah Zhang Meng dengan tatapan mata yang dingin. Kemudian, sesaat sebelum serangan 3 pedang energi spiritual milik Zhang Meng mengenainya, Cusiu pun kembali menunduk ke belakang untuk menghindarinya. Dan ketiga pedang energi spiritual milik Zhang Meng pun melesat lurus ke belakang sampai akhirnya menghantam lantai arena pertandingan dan terjadi ledakan yang sangat besar di sana. Cusiu pun kembali bangkit sementara terlihat 3 pedang energi spiritual milik Zhang Meng yang tertancap di lantai arena pertandingan, dan Zhang Meng pun tidak bisa mempercayai apa yang dilihat ya, karena Cusiu berhasil menghindari 2 kali serangan darinya yang memiliki kecepatan tingkat tinggi secara beruntun. Tentu saja para penonton pun sangat menikmati menonton pertarungan mereka berdua, tetapi berbeda dengan Tao Yao, dia merasa sangat khawatir melihat keadaan Cusiu meskipun bisa menghindari serangan yang dilancarkan oleh Zhang Meng kepadanya, dan wajah Tao Yao pun terlihat sangat pucat lalu berkata, "Aku berharap surga akan terus melindungi kakak senior Cusiu dan bisa kembali pulang dalam keadaan selamat." Penonton di sebelahnya berkata, Zhang Meng tidak beranjak dari tempatnya dan hanya menyerang Cusiu dari jarak jauh, dan setiap serangan yang dilancarkan oleh Zhang Meng itu tepat mengarah ke organ vital milik Cusiu, dan jika serangan Zhang Meng berhasil mengenainya, maka Cusiu pasti akan langsung tewas seketika. Temannya menjawab, jika dia terus menghindarinya saja, cepat atau lambat Cusiu akan melakukan kesalahan. Meskipun gerakan Cusiu itu sangat cepat, dia tidak akan bisa mengalahkan Zhang Meng hanya bermodalkan kecepatannya itu. Dan sudah sangat jelas sekali kalau dalam pertandingan ini Cusiu pasti akan kalah. Kembali lagi ke arena pertandingan, terlihat Zhang Meng yang langsung menerjang ke arah Cusiu dengan kecepatan tinggi setelah sebelumnya Cusiu berhasil menghindari 2 serangan berkecepatan tinggi yang dilancarkan olehnya. Melihat Zhang Meng yang melesat dengan cepat ke arahnya, Cusiu pun cukup terkejut karena dirinya tidak menyangka bahwa Zhang Meng akan mudah terprovokasi seperti itu. Di saat Zhang Meng mencoba memukulnya dengan sekuat tenaga, Cusiu pun langsung dengan mudah menghindarinya, sehingga pukulan Zhang Meng yang sangat kuat itu hanya mengayun saja di udara. Cusiu malah memprovokasi Zhang Meng dengan gestur melet kepadanya dan berkata, "Kau itu sangat lambat, ayo pukul aku, itu pun jika kau bisa melakukannya." Tentu saja Zhang Meng pun menjadi sangat kesal setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Cusiu dengan begitu mudahnya. Kemudian Zhang Meng mencoba untuk menenangkan dirinya yang sudah terbawa emosi akibat provokasi dari Cusiu dan berkata di dalam hatinya,
Sialan, aku tidak boleh terprovokasi. Bajingan sampah ini seperti belut yang sangat licin. Jika terus seperti ini, bagaimana caraku untuk bisa memenangkan pertarungannya? Lalu, Zhang Men pun langsung mencabut pedang besar yang berada di punggungnya sambil kembali mengeluarkan energi spiritual miliknya dan kembali berkata di dalam hatinya, "Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini dengan serangan cepat dan tepat, karena jika tidak, aku akan kehabisan energi spiritual lebih dulu jika aku terus menyerangnya dengan serangan bertubi-tubi yang bisa dihindari olehnya dengan mudah." Tanpa berpikir panjang, Zhang Meng pun langsung menerjang ke arah Chu Xiu sambil mengayunkan pedang besar miliknya itu yang telah dialiri oleh energi spiritual miliknya yang terlihat sangat mengerikan agar bisa melancarkan serangan yang cepat dan tepat untuk mengakhiri pertarungan mereka sebelum energi spiritual miliknya habis lebih dulu. Sementara Chu Xiu, dia hanya diam saja seperti biasa tanpa mengeluarkan kuda-kuda pertahanan apapun. Setelah itu, energi spiritual yang terlihat sangat mengerikan yang keluar dari pedang milik Zhang Meng dengan cepat langsung mengelilingi tempat Chu Xiu berada, sehingga membuat Chu Xiu tidak memiliki tempat untuk menghindar. Melihat itu semua, Chu Xiu pun langsung mengetahui tujuan dari Zhang Meng dan berkata di dalam hatinya, apakah bajingan ini sedang mencoba untuk menutup jalan keluar dengan mengepungku menggunakan energi spiritual yang dikeluarkan dari pedangnya itu. Lalu Chu Xiu langsung mengeluarkan pedang darah biru miliknya dan melanjutkan perkataannya, "Tapi itu bagus untukku, karena sekarang aku bisa mencoba kekuatan dari senjata baru milikku ini." Tapi bukannya menyerang Zhang Meng yang sedang mencoba menebasnya dari belakang, Chu Xiu malah mengabaikannya dan menggunakan pedang darah biru miliknya itu untuk membelah energi spiritual pedang milik Zhang Meng yang mencoba mengurung Chu Xiu di dalamnya. Ini tidak buruk, kekuatan pedang ini lumayan juga, ucap Chu Xiu di dalam hatinya. Lalu Chu Xiu pun langsung melompat keluar setelah berhasil menebas energi spiritual pedang milik Zhang Meng yang mencoba untuk mengurungnya di dalam sana dan malah memperlihatkan punggungnya kepada Zhang Meng, di mana hal seperti itu tidak boleh dilakukan saat berada dalam medan pertempuran yang membuat Zhang Meng merasa heran sejenak. Tentu saja Zhang Meng pun langsung tersenyum dengan senyuman jahat di wajahnya karena Chu Xiu malah memperlihatkan celah yang begitu besar kepadanya dan berkata di dalam hatinya, "Ini adalah kesempatanku." Akhirnya sampah Chu itu membuat kesalahan yang sangat fatal dengan menunjukkan punggungnya kepadaku. Zhang Meng pun langsung menerjang ke arah Chu Xiu dengan kembali melancarkan teknik tendangan miliknya dan berkata, "Dasar sampah, sekarang sudah saatnya kau untuk mati." Dan Chu Xiu pun langsung menyadari kalau Zhang Meng sudah berada di belakangnya karena dia mengeluarkan hawa membunuh yang sangat besar. Melihat Zhang Meng yang sudah berada tepat di belakangnya, Chu Xiu pun langsung berbalik dan bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Zhang Meng kepadanya, meskipun itu membuat pedang darah biru miliknya harus terlepas dari genggamannya. Tapi Chu Xiu malah tersenyum dengan wajah jahatnya dan berkata di dalam hatinya, rupanya dia sangat menunggu momen seperti ini." Kemudian dengan cepat Chu Xiu kembali menggenggam pedang darah biru miliknya yang masih melayang di udara dan melanjutkan perkataannya, "Sekarang aku telah memiliki tubuh primordial kuno. Meskipun itu belum berkembang sepenuhnya, tetapi saat menghadapi serangan diam-diam seperti ini, serangan itu tidak akan bisa melukaiku dan sekarang kau sudah masuk ke dalam teritorial seranganku." Lalu Chu Xiu langsung menebas tubuh Zhang Meng tanpa bisa dihindari olehnya karena serangan yang dilancarkan oleh Chu Xiu itu jaraknya terlalu dekat dan tidak memberi kesempatan bagi Zhang Meng untuk menghindar. Tentu saja Zhang Meng pun tidak bisa mempercayai bahwa dirinya bisa terkena serangan Chu Xiu dan berkata sambil terbata-bata, "Ini mustahil, bagaimana mungkin sampah itu bisa melancarkan serangan secepat ini kepadaku?" Tubuh Zhang Meng pun tergeletak di tengah arena pertandingan sementara pedang miliknya tertancap tidak jauh dari tempatnya berada. Sementara Chu Xiu terlihat mengibaskan pedangnya untuk membersihkan pedangnya itu dari cairan merah yang keluar dari tubuh Zhang Meng yang menempel di sana. Melihat Zhang Meng yang tergeletak di tengah arena pertandingan, para penonton pun sangat terkejut melihatnya dan suasana di sana pun langsung berubah menjadi hening seketika karena mereka tidak mengira kalau Zhang Meng akan kalah dari Chu Xiu.
Wajah Jian Lingyun pun langsung berubah menjadi pucat dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, apa-apaan ini? Apakah sampah Cu itu telah berhasil menghabisi Jiang Meng? Tapi itu tidak mungkin terjadi. Aku harus memastikannya terlebih dahulu di episode selanjutnya." Waktu naseep. Sakitu heulanya pemirsa, engke tepang deui di episode salajengnya.